2022 dari Prodi PPKN di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mengajar di SMP Negeri 9 Depok. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua hari ini? Semangat. Yuk kita mau siap-siap belajar nih. Apakah sudah siap? Siap. Sudah bersih kelasnya? Sudah ya, bisa ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita melaksanakan berdoa. Baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, gua absen dulu ya. Ahmad Korib. Hadir. Anastasia. Hadir. Ayumi. Hadir. Laisa. Kela. Iya. Baiklah. Joni. Oke. Sehat semua kan ya? Sehat. Ya. Alhamdulillah ya di sini sehat ya. Bisa masuk, bisa ketemu teman, dan kan yang penting kan teman. Oke. Nah berarti yang nggak masuk siapa aja nih? Ayo sebutin. Diandra, Stefanus, siapa? Rachel, terus? Rindu. Oh iya ya. Ada sakit ya. Oke. Semoga lekas sehat deh semuanya ya. Amin. Baik, kita mau mulai pelajaran. Are you ready? Bahasa Inggris berdiri, belajar dikit-dikit. Oke. Nih, Ibu punya sebuah pantun semangat. Siapa yang mau baca? Apa Ibu yang baca? Ibu lagi. Oke, kita baca ya bareng-bareng ya. Duduk santai di bawah pohon akasia. Lupakan masalah dan sebukit beban. Belajar sungguh-sungguh tidak akan sia-sia. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban. Kewajiban ikhlas harus ya. Baik, kita akan biar semangat kita muterin lagu dulu ya. Lagu apa ini? Lagu daerah mana ya kira-kira? Mesaknya pungur jauh di awang-awang. Manusia dari manuk silok vaksinatria seluruh bangsa di negara Indonesia. Manuk dadali, ya kan? Nah, berarti cerita tentang burung apa ya? Burung Garuda. Ya, Garuda apa? Garuda Pancasila. Dasarnya negara kita. Nih, kenapa sih kok Ibu mencari lagu daerah, Bu? Biasanya kan kalau PPKN harusnya lagu yang bernuansa patriotisme, Bu, ya. Kenapa ya? Oke, dikit dulu ya jawabannya. Nah, hari ini untuk kemarin itu kan kita ada kuesioner ya tentang kunjungan kita mau melepaskan masa SMP. Cie, asik. Ini, Ibu mau kasih gambaran sedikit buat menghilangkan rasa kangen kalian. Kangen sama siapa ya? Sama daerah ini.
Yes, apa nih? Jogja. Yogyakarta. Jogja berdiri tahun 1756. Cukup panjang perjalanan Jogja sebagai sebuah kota. Tidak mudah hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan. Namun, Jogja tetap bertahan dengan perbedaannya sampai sekarang. Setiap momen yang kuabadikan akan tersimpan dan menjadi cerita untuk anak cucuku kelak. Tempat orang-orang menikmati kehangatan dan keramahan. Tempat bertemunya berbagai cerita. Inilah Jogja. Bagiku, Jogja merupakan keindahan dan semangat. Tidak mudah beradaptasi dengan budaya yang benar-benar berbeda. Bukan hanya saya yang mengalaminya, tapi semua bisa berjalan harmonis di Jogja. Jogja bisa menerima segala perbedaan, saya pun harus bisa menyesuaikan dengan budaya di sini. Setelah sekian tahun, Jogja sudah menjadi rumahku. Leluhur kami punya akar yang kuat di Jogja. Mereka ikut melalui perjalanan sejarah kota ini. Saya lahir di tengah akulturasi budaya yang sudah berlangsung ratusan tahun lamanya. Saya dan sebagian besar dari kami lahir di sini. Kami cinta kota ini. Jogja dan seisinya sudah menjadi bagian dari hidup saya. Jogja mengalami transformasi tata kehidupan yang sangat bervariasi. Nilai-nilai budaya yang sudah berjalan ratusan tahun bisa melebur dengan tata kehidupan baru, membuat Jogja menjadi tempat yang nyaman untuk semua orang. Konflik terjadi berawal dari perselisihan kecil, hanya butuh sedikit dorongan untuk menjadi besar, atau sedikit kedewasaan untuk meredamnya. Setiap kebudayaan memiliki asumsi satu sama lain. Saya pikir kami sangatlah berbeda. Namun, ternyata kami memiliki banyak kesamaan lebih dari yang kita sadari. Kita hidup di kota yang kecil, dan kita semua mencintainya. Aku berharap kita tetap bersatu dalam kebersamaan. Nyaman seperti Jogja yang seharusnya. Berbagai karakter manusia di Jogja selalu menemukan diri mereka dalam berbagai konflik. Namun, mereka juga berbagi warisan budaya untuk kota tercinta, tempat mereka tumbuh. Tidak ada yang lebih istimewa dari Jogja, di mana kenyamanan, kehangatan, dan harapan akan selalu kamu temukan di setiap sudutnya. Kayaknya langsung jadi pengen ke sana gitu ya. Iya. Tadi nanya sama Novan, Novan udah pernah ke Jogja? Belum. Itu udah, ibu bilang udah lihat doang. Oke, nah ada pertanyaan ini. Nah, yuk kita jawab sama-sama.
Sebenarnya sih bukan Jogja saja ya yang punya keharmonisan seperti itu. Di sini juga punya keharmonisan seperti itu ya kan? Nah, buktinya kita contohin deh di kelas. Kelas kita ada keharmonisannya nggak sih? Ada. Ada. Ya nih ini bukti bahwa kita pun gak usah ke Jogja sebenarnya yang jauh-jauh, bahwa kita pun di sini punya keharmonisan di kelas, ya kan? Bener gak? Nih gede yang punya kepercayaan dan agamanya apa? Hindu. Nafisa udah ketahuan dengan identitasnya kerudung, Korib juga dengan namanya Korib, ya kan? Itu nama Muslim, ya kan? Tapi di situ juga nggak pernah deh lihat kalian bertengkar. Hebat ya? Berarti udah ada keharmonisan belum? Iya. Terima kasih ya. Belajar apa ya? Pelajaran kemarin di bab sebelumnya kita belajar apa? Kela? Apa Kela? Keragaman adalah suatu keadaan yang terdapat banyak perbedaan di berbagai bidang. Terus? Udah, berbagai bidang apa aja kira-kira? Ayo, ada yang mau jawab? Tapi, apa? Jasmine? Suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Iya. Oke. Apa lagi? Ada nggak keberagaman yang lain? Ada. Kita cari ya. Kita cari tahu di sini. Baik, yang terakhir, bagaimana sikap kita terhadap keberagaman? Tadi, ya kan, ada mie gede di sini, ada Korit, ada Nafisa. Berarti sikap kita adalah, ayo siapa yang mau jawab ya? Jawab? Ya, Oh ya. sikap kita terhadap Sikap gimana deh? sikap kita terhadap keberagaman adalah dengan menerima keberagaman itu dengan tangan terbuka, dengan menghormati, menghargai dan menjaga keberagaman tersebut. Oke, berarti sudah bukti di kelas kita ya? Ya kan? Untuk melengkapi pengetahuan kalian tentang keberagaman, itu mau kasih tes di awal. Ya, coba sekarang dilihat, dibarcode-kan, atau enggak nanti dicatat di alamat TV-nya bisa di-share ke teman-teman. Kita pakai kartu berpasangan, cuma karena kita zamannya generasi Z, ya kan, jadi pakai digital gitu. Oke, silahkan dicoba. Gimana? Ada yang udah bisa? Oke, siap. Coba lihat. Wah, sekarang coba dijawab pertanyaannya ya. Pilihnya apa? Nanti kalau merah salah, kalau hijau benar. Coba Mi. Oke, berarti wah kudanya jalan. Main berdua ya? Enggak sendiri. Oke, cepat. Coba lagi. Kudanya capek mana nih? Duluan yang mana? Komputer apa laptop apa namanya? HP apa ini Rahmi? Ayo. Apa ya? Jawab merah nih. Yang merah. Merah salah. Udah nyampe finish? Udah. Wih, Rahmi. Nomor berapa jadinya? Poinnya. Kalau ada poinnya, berarti udah finish ya. Kalau udah finish berarti sudah selesai. Oke. Kita lagi. Oh, dapat poin 5 gitu ya. Bahwa kan judulnya apa? Keharmonisan keberagaman masyarakat yang ada, sosial budaya, ekonomi yang ada di Indonesia. Apa sih yang diharapkan? Tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kita menjamin apa? Menjamin ketentraman, ya enggak? Menjamin kenyamanan. Setuju? Setuju. Waduh, biar up lagi nih, biar up lagi. Tepuk PKM. Nasionalis, patriotis, semangat. Tuh udah semua di sini. Bisa dilihat? Oke, nanti habis ini kalian rubah kursinya menjadi kelompok. Rubah kursi yang deket-deket sesuai duduk sama kelompoknya ya. Baru nanti kita mulai materi dan kegiatan kita.
kita ini. Setuju ya? Oke, siap? Yuk kita bikin doa-doa dulu. Nanti dibantu geser-geser kursinya sama ibu ya. Jangan lama-lama, 1 menit bisa kan geser kursi? Bisa. Rafli mau siapa Rafli? Rafli, mana Rafli ya? Nah, geser sana. Oke, udah. Coba enak kan? Coba bisa. Ya, mau di mana Mas? Mana aja? Ingat ya namanya? Coba tanya namanya. Udah siap? Suaranya apa ya? Oke, arti kata harmoni itu sendiri apa sih sebenarnya? Siapa yang mau jawab? Baik saya. Oke, udah siap deh nih. Harmoni adalah keselarasan. Keselarasan adalah keadaan yang menggambarkan suasana yang tertib, teratur, aman, damai, sehingga akan timbul ketentraman lahir dan batin. Maksudnya ada prakteknya ya kan, ada pembuktiannya ya, ada wujudnya. Baik, di sini ada harmoni dalam sosial budaya. Nah, kalau sosial budaya pasti kalian sudah hebat, ya kan? Karena kita akan ngebahas budaya yang ada di setiap daerah, ya kan? Kalau budaya kita sudah paham, tapi kalau sosial apa sih yang disebut keragaman harmoni dalam sosial? Nih. Sekarang sudah SMP, mau SMA mau kemana, ya kan? Itu kenapa? Kita harus tahu bakat kita mau kemana. Nah, nanti kan akan terwujud ini. Nih misal Yodo keluar dari SMA nanti jadi ABRI, ya kan? Yes, banget sih tepuk tangannya. Yes, misalnya lagi Fardan, apalagi Fardan jadi polisi, tinggi banget badannya, ya kan? Yes, nah bisa tuh. Itu semua adalah apa? Variasi kehidupan, ya enggak? Nah, itu wajar. Nah, sekarang setelah keselarasan itu, harmoni itu kita dapat. Sebenarnya ada dampak positif gak sih? Yodo bisa jawab, Yodo? Keragaman sosial budaya antara lain menjadi kekayaan budaya bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan, memperluasnya toleransi dan wawasan masyarakat tentang keragaman budaya, menjadi daya tarik wisata, dan yang terakhir menjadi warisan budaya dunia. Oke, itu yang budaya. Tapi kalau dampak positif untuk sosialnya, kayak tadi profesi, itu apa dampak positifnya kira-kira? Terciptanya keharmonisan. Iya, dengan bentuk kan pekerjaannya banyak nih macam-macam ya kan? Nah, berarti keanekaragaman profesi. Selaras kan itu di kehidupan? Ya. Bisa. Kalau kita guru, apalagi kan pasti ada manusia itu dia bisa hidup sendiri. Jadi harus ada keharmonisan, ya kan? Nah, yang selanjutnya keberagaman ekonomi. Nah, ini maksudnya apa? Ada yang sudah paham belum? Nih, kita di sini punya supermarket banyak. Depok sekarang majunya bukan main. Dulu mall itu cuma satu. Ya kan? Mall itu cuma satu. Yang banyak tuh apa? Indomaret. Pasar tradisional tuh enggak kalah besar, ya kan? Pasar Depok Jaya masih banyak. Citayam penuh, ya kan? Supermarket juga tambah banyak. Nah, di sini adalah keharmonisan dalam ekonomi. Maksudnya rezeki orang masing-masing ya gak? Gitu. Ada kita kan banyak ya. Ada yang kita mau belanjanya di pasar, ada nggak di warung, nggak ke apa dulu ya Farel ya? Gitu. Jangan-jangan apa ke apa dulu nih jajanan? Nggak mau ke warung, jangan, ya kan? Kita kondisikan saja kebutuhan. Ya itu keharmonisan dalam bidang ekonomi. Kenapa kita menjadi beragam seperti ini? Sebabnya apa, Rafa? Karena letak geografis wilayah Indonesia-nya, Bu. Letak geografisnya seperti apa? Iklimnya, terus? Sumber dayanya pinter. Apalagi dulu kisahnya kita kemerdekaan kita itu adalah datangnya para pedagang dari semua, karena kita kaya dengan sumber alam. Ya, betul sekali. Nah, di sini lihat ada desa. Coba kalau ini kota, apa iya dia bisa bertanam padi dengan baik? Enggak. Nah, di sini ada desa dan kota. Kota, wah kita hidupnya di mana?
Kota. Bener kota. Bener. Ibu mah nggak nganggep kota, nganggepnya apa? Pesisir. Apa? Pinggiran. Kok pesisir? Kok pesisir mah pantai ya? Pinggiran. Tapi kayak lagunya Iwan Fals ya. Orang pinggiran. Oh ya, itu gitu ya. Iya. Nah, di sini saling membutuhkan nggak kita? Iya. Contohnya apa? Lupa ya. Apa contohnya? Kayak misalkan ada temen yang terjatuh kita bantu gitu. Oh gitu, ya. Masalah ini sama ini coba ada hubungannya nggak? Apa ya? Tambahin. Kalau misalkan tadi kan kondisi geografis, misalnya itu tempatnya itu ada daerah perkotaan, daerah pedesaan. Jadi orang kota itu bisa meningkatkan ekonomi maupun sosial negaranya, sedangkan orang desa itu bisa membantu sistem pangannya, misalkan bercocok tanam, bertani, berkebun. Jadi saling sama-sama menguntungkan. Benar. Setuju nggak benar tidak? Ya. Di sini gender. Gender. Apakah itu gender? Kami tahu kan gender? Sering lah. Gender apa itu? Jenis kelamin ya. Lihat. Sekarang tukang ban cewek, koki cowok, tukang jari bapak-bapak. Ya kayak enggak? Benar nggak? Terus apa lagi? Ojek perempuan. Masya Allah, Gojek, ibu lihat perempuan banyak banget ya. Kita udah tutup mata sama gender karena memang apa yang menyebabkan tuntutan ya, tuntutan zaman. Gak ada lagi tuh cewek kudu pakai rok ya kan, harus pakai rok terus-terusan. Kok pakai celana juga boleh asal itu ya. Nah, ada lagi ini, siapa yang fans sama ibu ini? Ini perjuangannya siapa kita bisa sama? Tahu siapa namanya? Nah bisa tahu? Naila. Ini siapa? Ayo apa ini? Siap tepuk tangan. Itu Masya Allah. Kan gara-gara beliau kan yang mengutuskan ya supaya kita sama gitu. Nggak boleh dong kita cuma mainnya di dapur doang yang perempuan ya kan? Mainnya ke astronot sekalian. Ya berarti deh. Oh kalian Indonesia. Lewat internet silakan ya, atau dari buku silakan. Kan kita ini pengetahuan bisa dari mana saja. Arif, bantuin temennya ya. Udah yang ada satu. Nah, tar dulu, jangan dibuka, ya buka bareng-bareng. Satu, bukan yang berbeda. Satu. Ya, kita panggil Jawa. Yes. Batak. Bali. Jakarta. Ibu kota. Oke, saya di Jakarta. Ibu kota. Mantap. Papua. Yes, semangat. Baik, keren sekali tuh. Lombok. Yo. Oke, sudah selesai. Semangatnya mana? Yuk, kita mau presentasi. Siap ya? Siap, 1, 2, 3. Puter. Jakarta. Kenceng. Jakarta. Ih, Jakarta katanya dia Jakarta. Ya kita nada ada. Ya sini. Permasalahan dari sosial yaitu banyaknya perbedaan penanganan medis atau fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Faktor penyebabnya karena banyak fasilitas kesehatan yang tidak sampai ke pelosok-pelosok daerah. Akibatnya
tidak ada masyarakat yang mendapatkan fasilitas yang kurang memadai. Putar. Jeng jeng. Budaya. Masalahnya, tidak saling menghargai perbedaan budaya. Faktor penyebab, banyaknya oknum yang menganggap rendah budaya lain dan merasa budaya sendiri paling hebat. Akibat adanya perpecahan antar budaya dan saling menjelek-jelekan budaya lain. Gender. Masalah kekerasan fisik maupun non-fisik atau pelecehan seksual. Faktor penyebabnya rendahnya kesadaran hukum. Akibat psikologis, korban mengalami trauma yang mendalam. Selain itu, stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan berkembangnya otak. Gender. Kekerasan seksual. Kenapa bisa jadi masalah gender? Ayo, Emir. Apa? Gender tadi diperhatiin nggak? Kenapa bisa jadi permasalahan gender? Pelecehan seksual. Ayo, John. Karena balas dendam terhadap masa lalu. Balas dendam terhadap masa lalu yang selalu pelecehan seksual tadi. Ya, oke. Berarti kalau yang seperti itu yang dikorbankan lebih banyak siapa? Pihak wanita. Pihak wanita. Tapi sekarang coba lihat, banyak juga kan yang laki-laki jadi pelecehan seksual. Betul nggak? Jangan kaget, gede kok kaget, banyak loh. Kenapa? Karena ini jadi keluarlah kasus-kasus sodomi, ya kan? Sorry, nggak usah kita terikat ya. Baik, terima kasih untuk kelompok mata. Tidak. Kita mulai lihat kembali ke depan. Kita akan melaksanakan refleksi. Oke. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan refleksi yang bisa kita ungkapkan biar pembelajaran hari ini menjadi baik ke depannya, ya. Oke, udah siap? Apa yang kalian ambil manfaat dari pembelajaran ini? Ayo, Emir. Sini, Mir. Apa manfaatnya, Mir? Keberagaman ini justru menjadi variasi dalam kehidupan. Bak bermata dua, keberagaman dapat membawa dampak negatif dan dampak positif bagi kehidupan. Oke, betul sekali. Ada mau tambahkan? Masalah-masalah yang ada, menjadi manusia yang memiliki pribadi lebih baik lagi, menggunakan medsos sebijak dan sebaik mungkin, dan terakhir jangan pernah jika mendapatkan informasi, kita harus menelusuri informasi tersebut agar tidak terkena hoax. Iya, betul sekali. Wah, tepuk tangan buat semuanya. Keren jawabannya ya. Oke, nanti show up ke ibu, bu, nanti nih jawaban saya nilai saya segini gitu. Ya, siap? Kita berdoa untuk kebersihan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan tasnya, masukin bukunya. Kita mau. Ibu ucapkan salam. Wassalamualaikum.